Haleluya. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita besar. Kita ada lagi di hari Minggu ini, saudara. Amin. Saya lagu terakhir tadi, kasih Yesus indah dalam hidup itu zaman masih remaja, saudara ya. Baru-baru pemuda remaja, artinya ikut kemah pemuda dulu, saudara. Itu benar lagu yang luar biasa. Lagu yang kalau dulu kemah pemuda kita itu ada di sekolah Alkitab Purbasari ya, di Siantar, Sumatera Utara. Jadi setiap kemah pemuda pasti sekolah Alkitab. Jadi biasanya liburan sekolah. Kalau sudah kemah pemuda, saudara, dikasih doktrin gereja, dikasih penyegaran selama 3 hari, langsung ditembak siapa yang mau sekolah Alkitab maju ke depan. Aduh, itu tantangan luar biasa, saudara. Amin. Dan lewat semuanya itu dibentuklah banyak hamba Tuhan. Kesaksian yang luar biasa juga tadi dari siapa? Sintua Andre. Saudara sudah pakai jas. Kalau sudah pakai jas itu ya memang sudah harus Sintua, saudara. Ya, saudara ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, dan kita berdoa terus buat Bung Nathan dan Yesa yang ada di Kuala Lumpur, saudara, di Malaysia, biarlah mereka terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mereka yang Tuhan sudah tentukan ada di sana untuk beberapa waktu nanti. Sudah sebulan berlalu, saudara. Tinggal 4 bulan lagi saya rasa, atau 5 bulan lagi mereka ada di sana. Dan kita doakan terus mereka. Amin, saudara. Puji Tuhan. Minggu lalu gak ada yang datang ke gereja kan, saudara ya? Sebelah kayaknya makin penuh itu, saudara. Puji Tuhan. Mari saudara kita perhatikan. Saya diberkati juga dengan doa yang luar biasa dari Tante Linda. Kita bersyukur kita punya orang tua yang berdoa buat kita. Amin. Yang selalu menopang kita semua di dalam doa. Kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, kita akan perhatikan bagian yang cukup panjang, saudara, di mana sebuah perjalanan dari 2 murid Yesus, mereka melakukan perjalanan ke Emmaus meninggalkan Yerusalem. Ya, kita akan perhatikan sesaat setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi? Sesaat setelah Yesus disalib, dikubur, dan memang bangkit. Tetapi kita akan perhatikan apa yang terjadi di antara murid-murid itu. Kita akan lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai 35. Wow, panjang kali. Yuk, kita berdiri lagi yuk. Gak capek kan ya? Capek juga sih gitu. Jadi nyanyi sudah berdiri. Kaum pria akan baca ayat ganjil, kaum wanita akan baca ayat genap. Ya, kita perhatikan dari pasal 24 ayat 13, kaum pria kita sama-sama baca ayat 13. 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang
apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah melayaninya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Padahal mereka harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kamu yang mereka tuju, lalu dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, pembacaan kita tentang sebuah perjalanan ke Emmaus. Ya, kalau kita lihat perikop di atasnya itu tepat setelah bangun pagi-pagi, perempuan itu berziarah. Perempuan-perempuan itu ingin melihat mayat Yesus karena baru dikubur. Tradisi mengatakan mereka biasanya merempah-rempahi tubuhnya, mereka taruh bunga di depan, mereka menangis di depan. Mereka akhirnya bertemu malaikat. Malaikat katakan, "Mengapa engkau mencari yang hidup di tengah-tengah orang mati?" Sekalipun tradisi masih berjalan sampai sekarang, saudara, banyak orang dalam menjelang Paskah atau di hari kematian Jumat Agung, malamnya atau besoknya banyak orang berziarah, banyak orang
rempah-rempahi, banyak orang datang ke kuburan, saudara. Ya, ada yang datang tangan hampa, ada yang datang bawa buah, bawa rokok, saudara. Apapun itu bukunya banyak. Berdoa, meminta di sana, tetapi malaikat itu dikala berdiri jelas berkata, mengapa engkau mencari yang hidup di tengah-tengah yang mati? Tidak ada di sana. Amin. Yesus pun tidak ada lagi di kuburan. Kubur kosong, Yesus sudah bangkit. Bagaimana mungkin kita yang hidup meminta sesuatu kepada yang mati? Itu aneh. Kalau dia bisa ngomong, weh, lo gak hidup, gue udah mati, gitu. Nggak akan bisa. Amin, saudara. Makanya kita tidak melakukan itu karena kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Tidak ada kehidupan di tengah-tengah orang mati. Bahkan tidak ada kehidupan di tengah-tengah kematian. Mari saudara kita perhatikan lagi bagian ini. 2 orang murid berjalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ini 2 murid yang tidak menjadi murid inti, saudara. Karena di zaman Yesus murid inti itu 12. Tetapi ada murid-murid lain 120. Ada juga murid lain 500. Jadi sudah banyak muridnya, saudara. Yang 500 itu, yang 120 yang diutus 22. Yang 500 itu yang menyaksikan sendiri Yesus naik ke surga. Amin. Jadi ada saksinya, semua jelas, semua juga tercatat dalam sejarah bangsa Roma waktu itu. Jadi 2 orang murid ini setelah kematian Yesus, mereka sudah memiliki sikap sendiri dan mereka merasa takut. Karena dari pihak ahli Taurat dan tentara Roma masih mengejar murid-murid Yesus. Masih mencari di mana mereka. Ke-11 murid, karena Yudas sudah tidak ada lagi, ke-11 murid Yesus itu berkumpul di rumah-rumah secara diam-diam, tertutup rapat. Kegiatan mereka terancam, mereka takut. Nah, 2 murid ini yang lain di luar dari murid inti Yesus, dia berpikir, ya sudahlah, kita pulang kampung saja. Ya, mereka keluar dari Yerusalem kurang lebih 7 mil, itu kurang lebih 11-12 km, saudara. Perjalanan itu mereka lakukan berjalan kaki. Dan saudaraku, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Mereka sudah ngobrol satu dengan lain. Waduh, kayaknya berat ini. Yesus kita sudah mati. Sekalipun mereka sudah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, sekalipun mereka sudah mendengar kabar bahwa perempuan-perempuan itu bertemu malaikat, tidak ada di sana Yesus, bahkan mereka, tetapi mereka masih belum percaya. Di bagian lain kita bisa perhatikan di saat Yesus, mereka murid-murid berkumpul, Thomas katakan, kalau belum kulihat, kalau belum kucucukkan tanganku di tangan yang berlubang paku itu, aku tidak percaya. Ya, mereka juga masih belum yakin, dan dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam kebingungan, saudara. Mereka tetap berkumpul, tapi mereka masih ragu, ini apa yang terjadi? Setelah pelayanan yang mereka kerjakan, setelah mujizat yang mereka lihat, setelah pemberitaan Injil yang mereka kerjakan, pengharapan mereka lewat tadi pembicaraan itu bahwa pengharapan mereka Yesus akan datang sebagai Raja untuk membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Tetapi kehadiran Yesus bukan untuk sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kehadiran Yesus untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Amin, saudara. Saudara, kita perhatikan di saat Kain dan Habel mempersembahkan korban. Dikala Kain mempersembahkan buah-buahan, sayur-sayuran, saudara, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan mau, itu harus ada korban darah. Amin. Dan itulah yang terjadi, saudara. Yesus menjadi korban Paskah. Di saat Adam dan Hawa berdosa, mereka tahu mereka telanjang, saudara. Mereka mengambil daun-daun untuk menutupi tubuhnya. Tetapi Tuhan katakan tidak harus diganti dengan kulit domba. Harus ada yang disembelih. Setiap dosa itu harus ada yang disembelih dan harus ditutupi dengan kulit domba. Harus ada pertumpahan darah. Kita tahu di zaman Israel, saudara, dikala mereka setiap berdosa, mereka harus bawa kambing domba, lembu sapi.
menurut kemampuan mereka, atau burung untuk ukur menurut kemampuan mereka, untuk mereka bawa kepada imam untuk disembelih, dan mereka dinyatakan tidak berdosa lagi. Jadi memang itu etikanya. Tetapi Yesus menjadi domba Paskah sekali untuk selamanya. Jadi tidak ada lagi korban hewan, karena Allah tidak lagi berkenan dengan korban hewan, tetapi korban Yesus sekali untuk selamanya. Amin, saudara. Tetapi murid-murid ini mulai bingung apa yang terjadi, dan mereka meninggalkan pelayanan, mereka meninggalkan ibadah, mereka meninggalkan persekutuan, mereka meninggalkan apa yang biasa mereka kerjakan. Mereka kecewa, mereka takut, mereka merasa diteror, mereka merasa terancam. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Mereka pulang kampung bukan untuk menginjil, karena mereka belum diperlengkapi dengan Roh Kudus. Nanti pada saat mereka menerima Roh Kudus, 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri, dan 10 hari ketuanan Roh Kudus. Setelah ketuanan Roh Kudus hari ke-50, hari Pentakosta, baru mereka berkhotbah dengan dahsyat, dan mereka membuat orang bertobat. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Amin, saudara. Dan itu yang luar biasa. Kita perhatikan lagi, lanjut, saudara. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran. Kalau bahasa Jakarta udah nggak begini lagi, saudara. Ya, mereka ngobrol gitu, saudara. Tapi kalau kita orang Medan masih begitu. Kami cerita-cerita, gitu kan. Kami bertukar pikiran, cerita-cerita lah dulu kita, gitu. Sambil jalan-jalan kami cerita-cerita. Itu bahasa Medan. Itu masih sama, masih identik. Kalau bahasa Jakarta udah nggak lagi. Kami ngobrol, gitu. Agak beda, saudara, ya. Dan Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama. Saudara, Yesus mendatangi mereka dalam misi 40 hari Yesus. Misi 40 hari Yesus menampakkan diri. Yang pertama, dia menampakkan diri kepada kedua murid ini dalam perjalanan mereka pulang ke kampungnya di Emmaus. Yesus menampakkan diri, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yesus hadir sehingga mereka yang dua berjalan menjadi tiga. Tidak dijelaskan siapa yang keduanya. Yang pertama adalah Kleopas, yang kedua tidak diberikan namanya. Tetapi Yesus datang berjalan bersama mereka. Dan saudaraku, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, dengan muka yang heran, dengan muka sedih. Sedang seorang dari mereka bernamanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Yesus hadir seakan-akan Yesus tidak tahu apa-apa, dan mata mereka tertutupi, saudara. Banyak manusia di dunia ini juga tuh, mereka sudah tidak bisa melihat Tuhan lagi. Mereka sudah tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Yang mereka lihat adalah kehidupan mereka sendiri. Yang mereka melihat adalah orang lain. Ini orang aneh bajunya, gitu, saudara. Mereka udah gak melihat Tuhan, saudara. Karena mereka datang ke gereja yang dia lihat orang lain, ya, sibuk ngurusin orang lain. Jangan, saudara. Jangan mata kita tertutup dengan hal-hal dunia. Firman Tuhan katakan di bagian lain, oleh ilah dunia sudah tidak bisa melihat lagi kehadiran Tuhan, tidak bisa melihat lagi kasih karunia Tuhan, tidak bisa melihat lagi perbuatan Tuhan. Yang mereka lihat cuma perbuatan mereka sendiri dan pikiran mereka sendiri. Fokus mereka bukan lagi tentang Tuhan, tetapi tentang dunia ini. Dunia sudah menutupi mata mereka. Ya, saya pernah sedikit berdebat, saya pernah ceritakan di Facebook dengan zaman 2010, saudara, pertama saya masuk STT, masih suaranya masih getol banget di Facebook. Saya berargumentasi dengan seorang pendeta di Bali. Pada waktu itu dia jabatannya Litbang Majelis Pusat. Keren, saudara. Penelitian pengembangan organisasi GPDI Majelis Pusat, dia di Bali. Dia bikin status di Facebook. Wah, kedatangan tim dari Singapura, dari Pastor Konghi, gitu, saudara. Luar biasa, mereka datang kepada kita, memberikan banyak pencerahan. Saya sampaikan di Facebook, oh, itu ibadah mereka pakai celana pendek, pakai kaos kutang, om. Bagaimana mungkin om bisa mengatakan mereka itu luar biasa? Bahkan om tahu kok waktu itu
pendeta tersebut sedang dipenjara karena mereka cuci uang di Hollywood dengan miliaran, saudara. Oh enggak dong bro, katanya. Saya sudah 3 kali ke sana, saya lihat kesalahan dari cara mereka ibadah. Enggak melihat kesalahan mereka ibadah pakai celana pendek, pakai kaos kutang di gereja, saya bilang. Bro ini siapa? Loh, oh saya bukan siapa-siapa, saya cuma generasi muda. Yang saya pengen tahu, oh wariskan apa kepada generasi muda ke organisasi ini. Dia langsung dilihat saya, saudara. Sebelumnya saya pengen, karena saya tahu, saya takut, saudara. Saya takut matanya tertutup dengan amplop, saudara, dari Singapura. Jadi dia nggak lihat, saudara, bahwa pemimpin pujiannya pakai kaos kutang, pakai celana pendek, saudara. Ya bisa jadi, makanya kita takut, saudara. Saya mau katakan juga begini, organisasi kita sedang tidak baik-baik saja, khususnya di Banten. Ada 2 kepemimpinan di Banten, saudara. Mungkin ini bukan konsumsi saudara, tapi kita harus doakan. Saya sampaikan kepada banyak hamba Tuhan, terus kemarin sekolah kita kebetulan saya kuat, bahwa saya katakan, saya takut saya ada di kapal yang salah. Saya takut kita seperti Yunus, saudara. Kita naik kapal, ternyata kapalnya salah, ternyata kapal yang salah. Salah kapal lu bro, gitu. Akhirnya Tuhan ceburin ke laut, boom, dimakan ikan. Bukan jadi kapal makan ikan, dia dimakan ikan, saudara. Makanya banyak orang, saudara, jangan sampai kita di posisi yang salah. Jangan sampai kita di gerbong yang salah. Jangan sampai kita ada di kapal yang salah, saudara. Orang-orang ini matanya tertutup, saudara. Banyak orang sudah tertutup matanya. Mereka udah gak butuh Tuhan. Tetapi saudaraku, saya mau katakan, mari kita membuka mata rohani kita. Kita bisa melihat di saat Adam dan Hawa mulai melihat bahwa mereka telanjang, mereka berdosa. Berapa banyak orang matanya tertutup oleh ilah zaman ini, saudara. Mereka tertutup matanya, dia tahu itu ibadah, jalannya gak benar, tapi mereka tetap hadir di sana. Mereka tahu mereka gak kenal gembalanya. Konsep Yesus, gembalaku mendengar suaraku dan mengenal suaraku. Mereka gak kenal, gak tahu, tetap aja, saudara. Banyak orang menyucikan dengan minyak urapan, puk. Mereka tahu, tapi matanya tertutup, saudara. Jangan sampai kita salah jalan, salah tempat, salah gerbong, salah kapal. Ini berbahaya, saudara. Sehingga saudaraku, dia katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Saudara lihat perkataan ini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Siapa biang keroknya, saudara? Mereka yang menganggap diri berohani. Orang yang sok tahu. Justru ahli Taurat lah yang menghukum Yesus. Kenapa, saudara? Mari coba kita perhatikan. Kenapa sih mereka yang adalah imam besar, pelaksana tata ibadah dari ribuan tahun zaman Musa, kenapa justru mereka yang menyalibkan Yesus? Kenapa? Karena ada kebencian. Roh kebencian itu sudah merasuk ke manusia mulai zaman penciptaan. Kita sudah dengar pemaparannya, sudah di kebun sur. Kalau saudara nggak datang, silakan putar videonya. Amin. Ya. Roh kebencian sudah ada dari zaman penciptaan. Iblis itu nggak suka melihat Tuhan itu bercengkrama dengan manusia. Iblis juga nggak suka di saat Kain dan Habel bermain bersama dalam damai. Ada roh kebencian ditanamkan sehingga ahli Taurat ini, saudara, memiliki roh kebencian kepada Yesus. Bahaya itu roh kebencian, saudara. Seharusnya mereka satu misi, satu visi. Berapa banyak, saudara, dalam pekerjaan Tuhan, bahkan dalam jemaat, saudara, jemaat bisa hancur porak-poranda karena ada yang punya roh kebencian kepada jemaat lain. Berapa banyak pelayanan pekerjaan Tuhan bisa pecah karena apa? Karena banyak ada roh kebencian antara pendeta A dan pendeta B. Makanya saya katakan, saya masih dalam perenungan. Apakah saya di gerbong yang benar? Kenapa sekali lagi justru pelakunya ahli Taurat, justru pelakunya adalah mereka yang tahu firman. Karena mereka benci dan cemburu.
Jadi tradisi yang dilakukan zaman itu, saudara, para imam itu menerima banyak kambing domba. Setiap berdosa orang bawa kambing domba, bawa sapi, bawa kerbau. Mereka punya bisnis di sana, saudara. Bahkan zaman itu, kalau kita bandingkan zaman sekarang, mereka sudah punya MUI yang melabel ini kambing domba layak atau tidak, yang melabel ini kerbau sapi layak atau tidak. Gitu, bisnis besar. Sehingga kehadiran Yesus di saat Yesus katakan, sayalah domba Paskah itu, sekali dikorbankan untuk selamanya, mati bisnis mereka, saudara. Mati. Dan itu membuat mereka benci dan menyerahkan Yesus, menyalibkan Yesus. Padahal mereka melihat sendiri bagaimana mujizat terjadi sudah dalam setiap pelayanan yang Yesus kerjakan. Ini yang senior benci sama junior. Jadi kalau saudara merasa senior, melihat junior saudara datang hadir benci, bahaya, saudara, jangan. Kita semua anak Tuhan, amin. Saya pernah katakan bahwa neraka itu bukan milik iblis. Neraka itu bukan milik iblis. Neraka itu diciptakan untuk penghukuman kepada iblis. Sebelum dunia diciptakan, sebelum kita ada, iblis sudah dilempar ke neraka, saudara. Dan pemilik neraka bukan iblis. Pemilik neraka tetap Tuhan. Tetapi kenapa kita berpikir bahwa kita di neraka akan disiksa? Orang-orang yang tidak percaya, bukan kita, saudara. Orang bagaimana manusia akan disiksa di sana, karena apa? Karena iblisnya senior di sana, saudara. Iblisnya senior di sana. Tetapi 3 hari Yesus mati di kayu salib, 3 hari Yesus masuk ke alam maut. Dalam bagian lain dia merampas orang-orang yang seharusnya bukan ada di sana. Dia memporak-porandakan kuasa gelap, dia memporak-porandakan alam maut. Sudah dalam 3 hari cukup, dia hajar semua. Itu kuasa Yesus, dia penguasa sorga dan dunia dan juga alam bawah sana, saudara. Itu yang terjadi dan dikatakan bahwa, saudara, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dia menceritakan. Dia mulai ceritakan perkaranya. Oh, begini situasinya. Ini menurut pandangan kami. Tetapi mereka dalam ketakutan berjalan. Saudara, dalam dunia barat, kalau ada sebuah masalah, itu diajak jalan. Ya. Kalau di Indonesia, kalau ada masalah, duduk diajak kopi, diajak makan. Gitu. Oh, ada masalah di kopi, wah, gitu. Tapi kalau di dunia barat tidak. Itu jalan. Jadi pengalaman saya waktu di kapal dan di kedutaan, saudara. Jadi kalau ada sebuah masalah, dia bilang, come with me, walk with me, mari kita jalan. Jalan sambil ngobrol. Terus gimana tadi masalahnya? Yang terjadi. Oh iya begini Pak, begini. Itu jalan, saudara. Mau berapa kilometer jalan aja berdua. Muter kantor, saudara. Di kapal juga begitu, kita muter jogging track itu kita jalan ngobrol. Jadi bukan duduk ngopi gimana bro, bukan. Kalau duduk terus nggak ada kopinya nanti nggak konsen. Nanti kalau ada kopinya kurang, gorengannya kurang, gitu saudara. Jadi ada aja itu. Tapi kalau dunia barat dia jalan. Jadi Yesus itu melakukan tradisi itu. Ada masalah diajak jalan kaki, saudara. Ya. Jadi bercerita lewat jalan kaki itu, bertukar pikiran. Dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya perempuan-perempuan sudah melihat kebangkitan Yesus. Ini disaksikan, saudara. Dan lanjut kita perhatikan lagi, saudara, ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, ini respon Yesus. Setelah mereka bercerita, Yesus memberi respon. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Ini murid loh, saudara. Udah tahu firman. Betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, banyak orang hanya dengar tapi gak percaya. Banyak orang hanya dengar tapi tidak mau melakukan. Kata Yesus sebagai itu orang bodoh, orang lamban.
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Sudah dinubuatkan sudah. Ya, kita tahu ceritanya bahwa di saat orang kaya dan Lazarus itu, di saat mereka mati, Lazarus masuk surga, si orang kaya raya itu saudara masuk neraka. Orang kaya raya bilang, tolong utus seseorang ke keluargaku, karena mereka masih belum bertobat, mereka masih belum mendengar firman, mereka belum meninggalkan dosa mereka. Tolong utus orang ke keluargaku, masih banyak mereka keluarga besar, masih banyak penyembah berhala atau keluarga besar mereka orang-orang ikut Tuhan, tapi mereka tidak percaya, masih mereka hidup dalam dosa. Abraham katakan apa? Di tangan mereka sudah ada kesaksian para nabi. Amin. Di tangan mereka sudah ada Alkitab. Di tangan mereka sudah ada kebenaran firman Tuhan. Tinggal mereka baca dan mereka lakukan. Gak perlu datang lagi orang mati bangkit ke rumah lu bilang, woi, lu kalau berdosa mati lu hari ini masuk neraka. Enggak, di tangan mereka sudah ada Alkitab. Amin. Makanya semua itu sudah Tuhan atur, dan kita tidak bisa mempersalahkan di ujungnya. Tuhan gak ada yang ngomong ke gue harus bertobat. Tuhan gak ada yang ngomong ke gue harus tinggalkan dosa. Tuhan gak ada yang ngomong ke gue harus beribadah. Loh, di tangan ada Alkitab. Di handphone lu ada Alkitab. Amin, saudara. Dan bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Diulang lagi, saudara. Selama perjalanan mereka 11 km itu, saudara, Yesus menjelaskan lagi dari awal sampai akhir. Yesus jelaskan lagi. Saudara, apa yang kita dengar itu sudah dijelaskan. Saudara bisa berdoa bagaimana penjelasannya. Saudara bisa bertanya kepada kami untuk menjelaskannya. Saudara, kalau kita tidak mengerti bahwa Yesus itu sudah mati dan sudah bangkit, semua firman itu Tuhan pasti terjadi dan digenapi. Tidak akan ada satu firman tidak digenapi. Bahkan firman Tuhan katakan satu iota pun tidak akan pernah dibatalkan. Lebih baik langit dan bumi ini lenyap daripada satu kebenaran firman tidak dilaksanakan. Semua akan digenapi. Amin, saudara. Penggenapannya akan ada waktunya. Jangan sampai kita terlambat, saudara. Kita tahu pada saat bahtera Nuh itu berkhotbah 120 tahun sambil dia potong kayu, sambil dia bentuk kapal, saudara. Dia berkhotbah bagaimana supaya orang bertobat. Orang gak peduli, saudara. 120 tahun dikasih waktu. Umur kita berapa, saudara? Maksimal 70, 80. Itu masih ada fairnya. 120 tahun loh. Nuh membangun bahtera, saudara, dia khotbahin orang. Dulu umur orang panjang-panjang sampai 500 bisa. Tetapi Tuhan kasih 120 tahun. Itu melambangkan bagaimana kasih Tuhan masih panjang bagi kita, saudara. Tapi banyak orang sampai umur ujung hidupnya pun mereka tidak mau bertobat, tidak mau terima Tuhan. Nuh itu 120 tahun dia bangun bahtera sambil berkhotbah. Tapi pada saat banjir itu terjadi, baru mereka benar aja rupanya. Kupikir bohong pendeta itu selama ini, katanya. Ternyata betul, katanya. Jadi saudara, kadang orang melihat kalau pendeta khotbah bohong itu, nggak mungkin. Aneh banget khotbahnya. Nggak mungkin. Tetapi di saat itu terjadi, saudara, firman Tuhan, saya katakan selalu, firman Tuhan bukan milik hamba Tuhan. Firman Tuhan bukan milik pendeta. Dia mau pendeta besar, pendeta kecil, saudara. Itu firman Tuhan punya. Amin. Banyak kita berpikir kalau dengar firman dari pendeta yang keren, itu adalah masuk ke dalam hati. Ngeri banget, saudara. Tapi kalau pendeta ya kelas kaca, enggak lah. Mana soal dengar saya kuping awal, saudara. Bukan. Firman Tuhan punya. Amin. Firman yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan. Jangan kita berpikir mengkultuskan orang bahwa firman itu milik pendeta. Firman Tuhan itu milik seorang hamba Tuhan. Firman Tuhan itu milik seorang yang besar. Enggak, saudara. Jabatan itu hanya jabatan organisasi, bukan jabatan dari Tuhan. Amin. Enggak ada jabatan dari Tuhan. Jabatan dari Tuhan apa? Di sana masih ada tuh. Come to serve. Datang untuk melayani. Amin.
Itu jabatan dari Tuhan. Jabatan organisasi ada. Ketua. Ketua. Terus ada lagi MPR. Ngeri sudah. Kalau MPR jalan udah begini. Majelis Pertimbangan Rohani. Ngeri banget. Di Papua ada anggota MPR meninggal, saudara. Terus berduka cita atas meninggalnya Bapak Pendeta ini ketua MPR. Yang GPD-nya jatuh bunganya, saudara. Datang polisi sama pejabat, wih, anggota MPR kita diri, mereka hadir, saudara. Semua gubernur, bupati semua hadir, saudara. Itu karena tukang bunga yang GPD-nya jatuh. Jadi anggota MPR yang GPD-nya jatuh, saudara. Jadi mereka pikir anggota MPR beneran di Papua, saudara. Ternyata anggota MPR GPDI gitu, saudara. Semua akan digenapi, amin. Apa yang disampaikan pada saat kapal itu mulai berlayar. Yang tutup pintunya siapa? No? Tidak, yang tutup pintunya Tuhan. Amin. Gak ada yang bisa buka lagi. Selesai, saudara. Udah gak ada waktu lagi ditutup pun udah gak bisa. Mau ditutup, betul ya yang kau bilang gitu. Aduh, maafkanlah kami lah, masukkanlah kami, katanya. Udah gak ada, lu mau buka sebenarnya. Tapi karena Tuhan sudah tutup, tidak ada lagi. Udah gak ada kuota. Lebih baik Tuhan masukkan anjing ke bahtera itu daripada orang-orang yang berperilaku seperti hewan. Coba, aneh kan? Tuhan lebih baik naikkan kambing itu, kata Tuhan. Naikkan kuda itu, naikkan babi itu, kata Tuhan. Tapi orang-orang itu di luar jangan naik. Ngeri, saudara. Ada kalanya Tuhan lebih sayang sama hewan daripada sama manusia. Dulu di Medan itu pernah ada penyakit babi, saudara. Oh, babi langka. Orang mau pesta bingung. Orang katakan, ada babi krian? Gak ada. Apanya yang ada? Ada coba babi lagi tidur. Suaminya juga. Gak bangun-bangun. Karena ada, Tuhan lebih sayang sama hewan loh. Kok aneh ya? Itu orang udah teriak-teriak, naikkanlah kami ke kapal kalian. Tuhan bilang, naikkan babi itu. Kalau di Papua itu orang gendong babi biasa, saudara, supaya nggak bayar ongkos. Gitu. Mama, mace itu apa? Oh, itu anak kita. Biar nggak bayar ongkos. Kalau babi taruh di bawah itu bayar ongkos, saudara. Kedengaran gue, itu babi mace. Kalau di kampung gitu, saudara, babi udah mandi, anaknya belum mandi. Ya kan, babi udah makan, anaknya belum makan. Itu manusia, saudara ya. Tapi kan dari Tuhan juga kan, karena Tuhan lebih sayang babi daripada orang-orang yang di situ, saudara. Naikkan mereka. Waktunya sudah genap. Waktunya sudah selesai. Saudara, ini yang mengerikan, saudara. Lanjut, saudara. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sampai titik ini mereka masih belum sadar siapa yang ada bersama dengan mereka. Sampai detik itu, sebagai orang yang beretika, mereka ajak ke rumah. Udah nyampe di kampung, saudara, mereka ajak ke rumah. Sampai detik itu mata mereka masih tertutup. Sampai ujung itu mereka masih belum menyadari kehadiran Tuhan, peranan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, masih tertutup matanya. Lanjut, waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, perjamuan kudus ini adalah memang perjamuan yang Tuhan Yesus kerjakan. Ini perjamuan yang kedua yang Tuhan kerjakan. Perjamuan pertama di saat mereka ada dalam malam itu, malam Paskah itu, saudara. Di saat perayaan Paskah itu, perayaan Paskah bangsa adalah perayaan besar.
di mana mereka merayakan, mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita. Setelah itu Yesus melakukan perjamuan asa yang kudus, perjamuan Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Karena apa? Karena harus ada penumpahan darah dalam setiap penebusan. Amin. Kita sudah tahu tadi pada saat Adam dan Hawa berdosa, mereka menutupi dengan daun. Tidak, Tuhan katakan harus ada penumpahan darah, harus ada darah tercurah, dan mereka ditutupi dengan kulit domba. Di saat banyak mereka, di saat Kain dan Habel mempersembahkan korban, yang berkenan di depan Tuhan adalah persembahan yang mengandung darah. Karena darah harus tercurah. Itu korelasinya nanti kepada Yesus. Amin. Makanya kalau saudara melihat dalam kuil-kuil itu ada buah-buah, bukan dan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak berkenan dengan persembahan tanpa adanya penumpahan darah. Dan ini adalah perjamuan kudus kedua. 2 kali Yesus kerjakan demi 2 orang murid yang sudah galau ini, saudara. Di saat Yesus, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkenan, memecah-mecahkannya kepada mereka dan memberikannya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Saudara, perjamuan kudus itu bukan main-main. Itu Tuhan kerjakan dan membuka mata rohani kita. Amin. Kita akan melihat kehadiran Tuhan. Kita akan melihat peranan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat campur tangan Tuhan. Kita melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, lewat perjamuan kudus itu mereka menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan menjelaskan semuanya dan semuanya kepada mereka. Dan dilanjutkan, saudara, bahwa ayat 32, kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita tadi berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka setelah perjamuan kudus, setelah mereka menerima perjamuan Tuhan oleh Yesus sendiri. Hati mereka berkobar-kobar dan mereka kembali ke Yerusalem. Amin. Sesungguhnya mereka, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Mereka berkobar-kobar, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka siap melayani Tuhan. Amin. Mereka siap berkorban lagi untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkorban untuk saya, tidak ada cerita, tidak ada alasan saya tidak berkorban untuk Tuhan. Makanya murid-murid ke-11 itu taruhan nyawa pun mereka siap. Karena mereka tahu Yesus sudah memberikan contoh kepada mereka. To love like Jesus, mengasihi seperti Yesus. Yesus sudah menunjukkan caranya. Ini loh caranya. This is how it works. Ini loh caranya. Bahwa kita mengasihi satu dengan yang lain. Mereka berkobar-kobar, mereka melayani Tuhan. Mereka berkobar, mereka memberitakan Injil. Dan itulah rentetan ayat selanjutnya, pasal selanjutnya. Mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Yesus hadir lagi kepada mereka. Dan mereka menerima Roh Kudus. Amin, saudara. Mari kehidupan kita buka mata kita, melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita, melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kita. Tadi doa dari Tante Linda dikatakan, terima kasih sepanjang minggu Tuhan hadir menolong kami. Sekalipun seakan hal yang biasa, kesaksian Bung Andre, saudara, sekarang hal yang biasa, tetapi saudara, Tuhan menolong kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan membela kita, Tuhan memelihara kita dengan baik. Amin, saudara. Saudara lihat dunia ini, bagaimana orang mengalami kehidupan mereka yang begitu tragis. Tetapi kita tetap ada dalam pemeliharaan. Sukacita memenuhi murid itu. Mereka bersaksi akan perbuatan Yesus, mereka siap melayani Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk melakukan setiap
kebenaran yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita buka mata rohani kita. Ada perjamuan asa yang kudus, ada kehadiran Tuhan. Awalnya mereka penuh dengan kekecewaan dan ketakutan. Tetapi kalau mereka bertemu Yesus, mereka berkobar-kobar, pulang dengan sukacita. Dan mereka siap melayani Tuhan. Amin, saudara. Kita berdiri.